Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian. Ini sudah pukul berapa ini? 11.40 ya. Kurang 20 menit lagi jam 12 malam. Oke. Saya akan bercerita tentang kejadian nyata yang pernah terjadi di kampung halaman saya. Jadi di kampung halaman saya itu kan ada area makam yang oleh warga setempat disebut dengan makam kuncen. Ya, kalau kami menyebut kuncenan ya, kuncenan. Karena sejarahnya disitulah tempat bersemayam atau tinggalnya sang juru kunci dari pembubak desa atau pembubak dusun di kampung saya. Nah, cerita ini adalah sebuah cerita yang saya dapat dari nenek saya. Ya, kebetulan ketika almarhumah nenek itu masih hidup atau masih sugeng, itu beliau sering sekali menceritakan kejadian-kejadian lah ya, baik yang lucu, yang mengerikan, yang menakutkan, sering. Jadi banyak memori saya ya yang masih terekam jelas di pikiran saya, buah dari cerita nenek saya dulu. Jadi itu adalah salah satu kenangan tersendiri buat saya yang tentu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Dan itu sangat indah kawan ya, itu sangat indah. Karena dulu waktu saya kecil kan kita di rumah tuh punyanya cuma TV hitam putih ya. Belum ada TV berwarna, jadi masih TV hitam putih. Dan hiburannya juga jarang-jarang ya. Paling ketoprak. Kalau malam itu udah berita. Berita yang nonton ya paling abah saya. Saya ke belakang aja itu. Ke belakang, ke tempatnya nenek. Ya udah di situ cerita ya nenek. Kadang sampai saya tertidur di kamar nenek atau nenek di bangku di ruang tamu itu. Itu adalah masa kecil dulu. Nah, ini adalah sebuah cerita ya teman-teman ya, yang dulu pernah terjadi di kampung saya. Kalau berdasarkan cerita nenek saya, ini terjadi sebelum saya lahir ya. Ya wallahu a'lam, saya lupa karena waktu itu nenek tidak menyebut tahun ya. Jadi di depan kuburan atau pesarean yang wingit itu kan di depannya jalan ya. Di depannya kan jalan dusun. Tapi jarang orang yang lewat sana karena tempat itu terkenal wingit. Jadi kalau ada orang yang mau lewat sana itu juga sambil was-was juga, sambil baca-baca itu ya, semoga tidak dilihatin sesuatu. Nah, ini ada dua orang pemuda. Saya nggak sebut nama asli ya,
sebut saja Tono dan Toni gitu ya. Tono dan Toni. Nah, ini adalah tetangga. Tono dan Toni itu adalah tetangga. Dan Tono dan Toni itu di waktu-waktu luang ketika tidak sedang membantu orang tua di lahan ya, di kebun, itu mereka biasanya mancing. Ketika tidak bantu orang tua bertani di sawah atau di kebun tuh biasanya mereka mengisi waktu luang dengan memancing. Nah, di kampung saya itu kan ada namanya Kalimati ya. Jadi Kalimati itu adalah sungai yang sudah tidak mengalir. Jadi masih ada airnya tapi airnya diem. Dan itu banyak ikannya. Jadi termasuk dulu waktu saya kecil, itu saya senang mancing. Saya beli mata pancing itu 1 pak gitu ya. Itu isinya 100. Yang kita bikin 50 mata pancing itu kita bikin, kita kasih kayu atau bambu ya yang sudah kita potong-potong, sudah kita sisih itu kan. Terus kita kasih kenur, kita kasih benang, terus kita pasang mata pancingnya itu sebanyak 50 batang. Dan itu saya panjer dari selatan ya sampai ke utara, karena agak miring gini ya, agak miring, jadi pokoknya saya anggap selatan utara gitu aja. Nah itu kan kita panjer ya, kita panjer. Itu pancing tidak pernah pulang ke rumah. Jadi misalnya kita panjer pagi ya kan, kita panjer pagi, kita kasih umpan. Setelah itu kita sekolah kan, kita sekolah nanti jam SD waktu itu ya, nanti jam 10 jam 11 kan pulang. Nah itu kita sampai rumah, zuhur, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita entas, kita tilik ya, kita lihat pancing itu dari mulai ujung. Kita lihat 1, wah dapat. Itu sekalian langsung kita empan sekalian. Nah itu 50 itu kalau 1 angkatan aja, kalau 20 ikan itu pasti dapat. Itu siang udah kita kasih umpan lagi ya kan. Setelah itu kita sekolah madrasah nanti jam 4 itu pulang. Jam 4 pulang, setelah sholat asar kita entas lagi. Nah begitu seterusnya. Kalau pas hari Minggu kan libur ya sekolah SD itu bahkan malamnya itu sampai kita kadang bawa oncor ya. Dulu kita enggak punya baterai lampu baterai itu ya, itu enggak punya. Kalaupun ada baterai itu 1 aja, itu yang besar itu buat emek banyu atau untuk ngilek banyu bahasanya di sawah. Itu kan enggak boleh pakai kan, itu dipakai sama abah sama ayah kan. Kalau malam Minggu kadang gitu kita ngentas pancing. Dan dulu seringnya dapat ikan gabus, karena di Kalimati itu kan banyaknya ikan gabus, walaupun ada ikan lele tapi jarang. Kita dapat belut, bahkan dapat kura-kura juga pernah, kura-kura air tawar. Oke, kembali ke cerita yang Tono sama Toni tadi ya, malah kenaan cerita zaman mancing. Oke, jadi Tono dan Toni itu dia mancing. Mereka mancing berdua, berangkat pagi hari. Nah,
Baik sahabat, maaf tadi agak terpotong karena memori HP penuh. Ke Tono dan Tony ya. Jadi Tono dan Tony itu kan mancing. Mereka berangkat pagi hari. Nah, tidak ada yang aneh ya. Tidak ada yang aneh. Cuman si Tono dan si Tony itu memang bersepakat untuk mancing di Kalimati depan makam itu. Karena sering orang lihat ketika lewat di jalan depan makam itu, di longok ke bawah itu banyak ikan ya, banyak ikan gabus, ikan lele itu ke pinggir. Cuman tidak ada orang yang berani mancing di situ ya. Nah, suatu ketika si Tono dan Tony itu kan mengagendakan untuk mancing di situ, di Kalimati di depan makam yang terkenal wingit itu. Ayo mancing. Kae ning kono iwake akeh. Aku nek dungi liwat ngarep sarean kae tak longok mengisor sering weruh iwak gede-gede do minggir gitu. Ayo mancing. Itu di depan makam itu di Kalimati ikannya banyak. Saya sering kadang lewat depan makam itu tak lengok atau tak tengok ke bawah itu ikannya besar-besar pada minggir. Akhirnya sepakatlah mereka berdua berangkat pagi hari mancing. Sebelum mancing biasanya kalau di kampung saya itu cari cacing dulu ya. Kalau di kampung saya itu di RT 1 itu cari cacingnya di bawah papringan atau di bawah kebun bambu di daerah selatan atau yang dekat dengan RT saya. Kalau di itu kebetulan ini kita beda RT ya. Kalau yang kejadian Tono dan Tony itu di RT 2. Itu di papringan di dekat RT 2 itu. Kebetulan kalau di kampung saya itu kan papringannya kan panjang ya, atau kebun bambu itu kan sepanjang itu pinggir-pinggir sungai itu. Nah, singkat cerita mancinglah ini si Tono dan Tony ini di depan makam itu mancing kan. Lama ndak dapat ikan. Ndak ada ikan yang minggir juga. Sampai menjelang siang, sampai tibalah waktu zuhur. Kurang lebih jam 12 itu kan, jam 12 siang. Kedua orang ini, si Tono dan si Tony ini dapat ikan. Dalam waktu yang bersamaan. Dan ikan yang didapat itu adalah ikan lele ya, yang besarnya 1 lengan ini kurang lebih ya. Nah, setelah dapat, karena waktu sudah zuhur, lele itu kalau dulu di kampung saya atau waktu saya kecil kan, kalau mancing ndak bawa ember atau nggak bawa tempat buat naruh ikannya itu kan pakainya suket lulang. Jadi suket lulang itu rumput yang panjang ya, panjang, terus di bawahnya tuh ditali, kemudian ikannya itu
dari sininya siripnya itu kan bisa buka gini ya, apa itu belakang atau bawah ikan itu kan bisa buka gini ya, itu ditelusupkan, dimasukkan, kemudian sampai tembus ke mulut itu kan, terus sini ditali ya, jadi ikan itu bisa dicangking gini. Nah itu digitu, dipakai suket lulang itu, dicangking, dibawalah pulang. Si Tono dapat 1 ikan lele, si Tony dapat 1 ikan lele kan. Nah sesampainya di rumah, si Tono itu ikannya diiris-iris, dipinceti lah kalau bahasa Jawanya, dipinceti, diiris-iris. Si Tony diiris-iris langsung digoreng, diiris-iris kasih bumbu digoreng. Kalau si Tono mandi dulu, dia diiris-iris terus dia mandi dulu, tidak langsung digoreng. Nah kita ke si Tono dulu ya. Si Tono waktu mandi itu, ketika dia nggabyurkan air ke badannya itu tiba-tiba bersamaan dengan air yang ia gabyur itu, dari hidungnya tuh keluar darah. Dari hidungnya keluar darah. Dari telinganya keluar darah. Kemudian dari mulutnya juga dia keluar darah. Nah, tiba-tiba di sini, di pipi itu ya, di pipi dekat hidung itu mancur juga darah. Darah kurang lebih berapa ya, mungkin 2 atau 3 pancuran, saya tidak begitu jelas waktu itu ya. Yang jelas di sini ada mancur darah, tapi tidak sampai jatuh darah itu. Di beberapa senti itu darah berhenti. Ya, berhenti. Dan tiba-tiba darah itu gelembreh ya. Agak membeku tapi masih kontal-kantel gitu ya. Yang khusus di sini tuh gelembreh gini. Sini juga kanan kiri ya. Jadi membentuk seperti bringos ikan lele. Kalau bahasanya nenek saya dulu gitu. Jadi kayak bringose iwak lele, tapi itu dari darah. Dan setelah itu udah matanya terbelalak-belalak, jatuh dia, blek kan. Nah otomatis keluarga melihat kejadian seperti itu kan panik kan, geger kan. Wah ini kenapa anakku lele dan seterusnya. Diangkatlah ke emben ya bahasanya, atau tempat tidur ya, diangkat sama keluarganya ke emben atau tempat tidur. Itu udah ndak bisa diajak ngomong, udah nggak bisa diajak komunikasi. Langsung seketika itu juga si Tono meninggal dunia. Itu ya. Nah kemudian Tony, si Tony itu setelah dipotong-potong kan dibumboni, langsung digoreng kan ikan lelenya. Nah si Tony itu seketika ketika ikan lele itu nyemplung di wajan atau tempat penggorengan, di minyak penggorengan itu kan, seketika itu juga badannya tuh seluruh tubuh tuh melepuh seluruh tubuh itu, dari kepala sampai dengan kaki itu melepuh seperti orang terbakar, seperti
orang terkena minyak lah, lebih tepatnya seluruh tubuhnya itu. Minyak panas. Dan saat itu langsung matanya terbelalak, jatuh. Blek. Sama kan? Panik, keluarganya geger juga kan. Nah setelah itu sudah tidak bisa diajak bicara, sama si Tony juga meninggal dunia. Nah, kejadian itu menggemparkan, membuat geger masyarakat di kampung saya waktu itu. Sampai kemudian ada orang pintar di kampung saya yang mengatakan, wah iki bocah iki mancing entuk iwak sing ora sembarangan gitu ya. Ini anak ini mancing dapat ikan yang bukan ikan sembarangan. Jadi menurut keterangan dari orang pintar di kampung saya itu, si Tony dan si Tono itu ketika dapat ikan lele pas di waktu zuhur itu, yang kepancing itu adalah ikan lele open-openane atau peliharaan dari makhluk halus penghuni sungai itu, atau penghuni area sungai di depan pesarian atau depan makam itu. Ceritanya gitu. Makanya kemudian terjadilah hal kayak gitu. Jadi konon ceritanya seperti itu. Karena mancing mendapatkan ikan peliharaan dari makhluk halus penunggu tempat itu, kemudian karena dia dapat langsung dikerjani kan, langsung dipotong-potong, digoreng. Nah, seketika itu juga mungkin dalam tanda kutip si Tono dan si Tony kan seperti menjadi tumbal atau balas dendam ya, karena kamu membunuh ikan peliharaanku, ya udah kamu juga harus mati kan, gitu bahasa kasarnya. Jadi itu kawan-kawan, itu adalah cerita nyata di kampung saya, dan saya dapat cerita ini dari almarhumah nenek. Terlepas salah atau benar, kurang atau lebihnya saya menyampaikan ya, saya mohon maaf. Karena namanya orang cerita spontan itu kan kadang sekian persen ada yang mungkin terlewatkan dari cerita yang sebenarnya. Karena cerita ini saya dapat juga dulu sekali ya, waktu saya masih kecil. Saya lupa ini dulu waktu kelas berapa ya. Kalau enggak kelas 2 atau kelas 3 SD dulu gitu ya. Itu kawan-kawan, sahabatku semua, cerita malam hari ini sudah jam 12.25 ya, hampir jam 12:30. Sekedar berbagi cerita saja teman-teman ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada. Apalagi misalnya hobi kita mancing ya. Kadang kan kita mancing di tempat atau di alam yang kita tidak tahu
di sana ada siapa, ada apa, terus di sana tempat kita mancing itu apakah tempat yang aman atau tidak, atau ada penghuni gaib yang mungkin tidak berkenan dengan kehadiran kita atau tidak. Kan kita kadang nggak tahu, maka harus tetap waspada, uluk salam, ya, kemudian berdoa kepada Allah agar hasil pancingan kita itu adalah ikan yang halal dan bukan termasuk ikan yang gaib atau ikan jelmaan gitu ya. Itu. Baik itu kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga cerita ini bisa menghibur atau mengisi waktu luang pendengar atau pemirsa sekalian. Terima kasih, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.